Oke, kali ini kita akan bedah salah satu bagian paling krusial, tapi juga salah satu yang paling berbahaya di pabrik kelapa sawit. Berkat panduan dari analisis seorang K3 officer, Mikael Sihombing, kita akan masuk ke jantungnya pabrik stasiun klarifikasi. Disinilah minyak sawit mentah dimurnikan, tapi di balik proses yang super penting ini, ternyata ada bahaya-bahaya tersembunyi yang sering luput dari perhatian. Mari kita ungkap sama-sama. Coba deh pikirin, minyak sawit itu kan ada di mana-mana ya, di dapur kita, di makanan yang kita makan. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran soal proses di baliknya? Nah, yang lebih penting lagi, di balik setiap tetes minyak yang kita pakai itu, sebenarnya ada risiko apa aja sih yang dihadapi para pekerjanya setiap hari? Oke, kita mulai dari sini. Kenapa sih stasiun klarifikasi ini sampai disebut sebagai jantung pabrik? Jawabannya simpel tapi krusial banget. Karena disinilah semua minyak sawit mentah atau CPO dipompa, dipisahkan dari kotorannya, dan dimurnikan. Kalau stasiun ini berhenti berdetak, ya seluruh operasi pabrik juga bisa ikut berhenti. Sepenting itu perannya. Jadi tugas utama stasiun ini tuh apa sih? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak pusat penyaringan raksasa. Minyak mentah yang baru keluar dari perasan buah sawit itu kan masih campur aduk sama lumpur dan air. Nah, di stasiun klarifikasi inilah semuanya dipisahkan. Air dibuang, lumpur disingkirkan, sampai akhirnya kita dapat minyak sawit yang benar-benar murni. Prosesnya sendiri punya 3 langkah utama. Pertama, minyak mentah dipanaskan di dalam tangki besar, biar minyak, air, sama lumpurnya terpisah secara alami. Kedua, lapisan minyak paling atas yang udah bersih itu diciduk atau diambil. Nah, terakhir, untuk mastiin benar-benar nggak ada kotoran tersisa, minyaknya dimasukkan ke mesin centrifuge. Diputer kenceng banget. Kelihatannya simpel, tapi setiap langkah ini vital. Nah, setelah kita tahu proses mesinnya, sekarang kita lihat dari sisi manusianya. Siapa sih orang-orang yang bekerja di tengah panas dan mesin-mesin yang terus bergerak ini? Dan apa aja yang mereka kerjakan sehari-hari? Para operator di sini tuh punya tanggung jawab yang besar loh. Mereka harus memastikan semua pompa dan tangki berjalan normal. Gak cuma itu, mereka juga yang harus membersihkan area kalau ada tumpahan minyak dan rutin mengambil sampel buat dicek kualitasnya di lab. Jadi bisa dibayangkan, setiap tugas itu membuat mereka berhadapan langsung dengan potensi bahaya. Dan disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Suhu yang super tinggi, lantai yang licin karena minyak, dan mesin-mesin yang nggak pernah berhenti bergerak. Kombinasi ini menjadikan stasiun klarifikasi, jujur aja, salah satu tempat kerja paling beresiko di seluruh pabrik kelapa sawit. Ada satu kutipan penting dari sumber penelitian yang kita pakai. Bunyinya, kecelakaan kerja tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Ini artinya dalam banget. Maksudnya, kecelakaan itu bukan nasib atau takdir. Selalu ada penyebabnya. Dan kalau ada penyebabnya, berarti ya bisa diidentifikasi dan yang paling penting bisa dicegah. Coba kita lihat tabel ini. Ini benar-benar memetakan bahayanya secara gamblang. Lihat deh, aktivitas yang kelihatannya rutin, kayak mengoperasikan mesin, ternyata risikonya cipratan minyak panas yang bisa bikin luka bakar parah. Atau sekedar membersihkan area, bisa-bisa malah terpeleset dan jatuh fatal. Dan yang paling ngeri, ada risiko terjepit V-belt atau kesetrum yang akibatnya bisa sampai amputasi atau bahkan kematian. Ini nyata banget. Oke, kita bedah satu persatu ya, biar kebayang. Bahaya pertama, suhu ekstrim. Kita nggak ngomongin panas biasa di sini ya. Suhu minyak di dalam tangki itu bisa tinggi banget. Kena cipratan sedikit aja, kulit bisa langsung melepuh. Itu baru minyaknya ya. Belum lagi uap panas yang menyembur dari pipa-pipa. Itu bisa membakar kulit dan kalau terhirup bisa merusak paru-paru. Lanjut ke bahaya kedua, yang kedengarannya sepele, tapi justru sering jadi penyebab celaka. Lantai licin. Tumpahan minyak di area produksi itu hampir nggak mungkin dihindari. Akibatnya, lantai betonnya jadi kayak arena seluncur es. Bedanya, kalau di sini kepleset, akibatnya bukan cuma memar. Bisa jadi jatuh kena mesin yang lagi berputar, atau lebih parah lagi, jatuh ke parit yang isinya cairan super panas. Dan yang ketiga ini mungkin salah satu yang paling bikin merinding. Jebakan mekanis. Pernah lihat V-belt? Itu loh sabuk karat yang berputar kencang banget buat menghubungkan motor ke mesin. Bayangin kalau ujung baju atau bahkan tangan nggak sengaja kesangkut di situ. Akibatnya bisa sangat fatal. Makanya dalam penilaian resiko, bahaya ini dikasih label intolerable, alias tidak dapat ditoleransi. Artinya, pekerjaan sama sekali nggak boleh jalan sebelum bahaya ini dikendalikan. Oke, kita udah lihat semua monster bahayanya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana cara mengendalikannya?
Gimana cara kita menjinakkan semua risiko ini? Nah, untungnya ada kok caranya dan pendekatannya pun sangat sistematis. Caranya itu pakai konsep yang namanya hierarki pengendalian resiko. Ini kayak benteng pertahanan berlapis. Lapis pertama dan yang paling kuat itu rekayasa teknik, yaitu kita ubah desain mesin atau tempat kerjanya biar bahayanya hilang. Kalau itu belum cukup, ada lapis kedua, pengendalian administrasi. Ini soal aturan main seperti SOP. Dan benteng pertahanan terakhir yang paling luar adalah APD atau alat pelindung diri. Biar lebih gampang, kita lihat contohnya langsung. Buat ngelawan bahaya minyak panas, solusinya ya pakai APD seperti jas pelindung khusus. Kepala biar nggak kebentur pipa, wajib pakai helm. Dengar suara mesin bising terus-terusan, pakai earplug itu hukumnya wajib kalau nggak mau pendengaran rusak permanen. Jadi setiap bahaya ada senjata penangkalnya masing-masing. Nah, ini contoh rekayasa teknik yang jenius banget dan ini langsung dari rekomendasinya. Solusinya, cuma pasang penutup di parit pembuangan. Simpel kan, tapi dampaknya luar biasa. Ingat bahaya lantai licin tadi? Dengan adanya penutup ini, resiko pekerja jatuh dan tercebur ke cairan panas itu bisa dibilang hilang total. Inilah kekuatan rekayasa teknik. Jadi, kuncinya apa? Kuncinya adalah kombinasi. Nggak bisa cuma andelin satu cara. Kita harus pasang penutup pengaman di V-belt. Terus, pekerja harus disiplin ikutin SOP. Lantai juga harus rutin dibersihkan. Dan terakhir, APD harus selalu dipakai dengan lengkap dan benar. Semua ini harus jalan barengan. Baru deh lingkungan kerja yang benar-benar aman itu bisa terwujud. Oke, dari semua detail teknis tadi, kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pada akhirnya, ini semua mengerucut ke satu pertanyaan mendasar. Kenapa sih K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu sebegitu pentingnya? Jawabannya, K3 itu bukan cuma soal aturan, bukan cuma soal checklist atau sertifikat di dinding kantor. Sama sekali bukan. Intinya jauh lebih personal. K3 itu tentang kemanusiaan. Tentang jaminan bahwa setiap orang yang berangkat kerja untuk menafkahi keluarganya bisa pulang lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat. Sesederhana dan sepenting itu. Dan kalau kita lihat perbandingannya, bedanya itu kayak langit dan bumi. Tanpa K3, yang ada cuma siklus negatif. Kecelakaan, produktivitas anjlok, rugi. Tapi begitu K3 diterapkan dengan benar, semuanya jadi positif. Lingkungan jadi aman, pekerjanya terlindungi, dan ujung-ujungnya operasi perusahaan juga jadi lancar. Ini adalah solusi win-win untuk semua pihak. Nah, setelah kita sama-sama mengintip bahaya di jantung pabrik kelapa sawit, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng. Nggak peduli kita kerja di pabrik, di proyek, atau bahkan di kantor yang kelihatannya aman sekalipun, setelah tahu semua ini, bagaimana caranya kita bisa jadi lebih peduli dan lebih menghargai pentingnya keselamatan kerja di sekitar kita? Coba dipikirkan.